bagaimana salah satu upaya saya meningkatkan kepercayaan masyarakat tuh, saya belajar jadi khotib. Jangan sedih. Saya aja merasa masih banyak kurangnya, tapi saya pikir ini momentum nih. Saya harus jadi khotib. Kenapa milenium kok, Pak? Apa Jadi, karena Panji manusia milenium? Iya betul. Kok tahu? Bener itu. Emang bener. Enggak, saya Adik sepupu saya itu masih kelas 2 SD ya. SD. Besoknya mau ujian, saya dengar tuh dia mau ujian, tapi dia nonton Panji Manusia Milenium. Ya kan? Saya omelin dia. Dek, kamu kan ujian. Kok nggak belajar sih? Pak, ini canggih tahu Mas, katanya. Panji Manusia Milenium. Daripada Mas nggak canggih. Halo Sobat Polri, jumpa lagi dengan saya AKP Novia Mesayu Aliza di SSDM Podcast. Seru-seruan di Mabes. Baik Sobat Polri, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Gak kalah nih, kita disebut juga sebagai influencer karena followersnya di sosial media gak kalah nih dari selebgram yang ada. Nah, yuk kita sambut aja, kita bincang-bincang langsung dengan Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi. Gimana kabarnya, Pak? Baik, salam presisi. Salam presisi. Gimana kabarnya, Pak? Kan Bapak udah 3 bulan ya menjabat sebagai Kabid Humas. 2 bulan sih, baru 2 bulan ya, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Hektik, Pak? Lumayan, Pak? Lumayan, alhamdulillah ya. Happy. Happy ya, Pak? Kan kita harus mencintai pekerjaan ya. Betul, jadi kita Pak. happy. Yang jelas lebih famous kayaknya Pak sekarang ya Pak ya. Karena sekarang dikejar-kejar sama wartawan juga ya Pak ya. Karena emang pekerjaannya itu. Iya Pak. Siap Bapak. Di bidang itu ya. Siap Pak. Terus Pak, kalau Novi lihat nih di RH Bapak, di riwayat hidup Bapak, banyak banget Pak pengalaman Bapak di bidang reserse kan. Bahkan udah 5 kali menjabat ya Pak, izin Pak sebagai Kapolres ya Pak. Di Cimahi, Kerawang, terus Tangerang, Kapolresta Pontianak, dan yang terbaru tuh Kapolres Metro Jakarta Selatan ya Pak, izin Pak. Gimana sih Pak rasanya perbedaannya saat jadi Kapolres dan sekarang menjadi Kabid Humas di ring 1 gitu Pak, mungkin challenges-nya Pak. Iya. Yang pertama tentunya saya mengucapkan syukur ya. Ini anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, keempat orang tua saya ya sekarang ya, walaupun bapak dan ibu mertua saya sudah nggak ada. Kemudian terima kasih kepada pimpinan Polri yang telah memberikan amanah. Ya senang, happy, bahagia. Menjadi polisi memang cita-cita saya, sehingga ketika dikasih amanah ya saya mencari sebuah kesenangan ya, mencari kebahagiaan dari setiap jabatan itu. Waktu jadi Kapolres itu bertanggung jawab tentang keamanan di wilayah, memelihara Kamtibmas. Tugasnya utuh, menjadi polisi yang lengkap itu ya saat bertugas jadi Kapolres ya. Kapolsek juga sebenarnya, cuma Kapolres lebih lengkap. Sementara di bidang humas ini saya bekerja di satu bidang saja, tetapi harus berpikir secara mendalam. Saya berpikir saya harus menjadi staf ahlinya Bapak Kapolda Metro Jaya di bidang humas. Kemudian saya juga menjadi penanggung jawab teknis rekan-rekan humas di wilayah sampai dengan polsek. Makanya setiap hari Selasa saya adakan Zoom meeting. Saya melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan kepada Kasih Humas Polres dan Polsek beserta pejabat humas di Satker-Satker. Karena menurut saya kalau seorang Kasih Humas ini pinter, ya ini akan mendukung tugas saya. Pastinya Pak, betul. Seperti itu. Begitu juga sebaliknya, kalau Kasih Humas Polsek atau Polres ini tidak bekerja secara baik, itu juga menjadi tanggung jawab saya. Ini masing-masing tugas ada tantangannya dan saya sangat menyukai tantangan baru. Saya berupaya mencari kebahagiaan dalam tugas pokok yang saya terima itu, sehingga saya happy, enjoy ya. Iya Pak.
Terus Pak, gimana sih Pak resepnya nih Pak dari Bapak gitu kan? Mungkin gimana resepnya biar Bapak bisa cepat beradaptasi gitu dari penugasan. Sekarang ini kan Kabid Humas nih kan, udah 2 bulan tapi progresnya bagus banget nih kalau menurut kami gitu Pak. Biasa aja sebenarnya. Ya, jadi kita kan sudah punya panduan. Ada tugas pokok Polri, kemudian di peraturan Kapolri di tahun 2010 itu ada SOTK, susunan organisasi tata cara kerja, itu ada tugas pokok Kabid Humas itu ada di situ. Kemudian Kabid Humas itu membawahi ada Kasubag Renmin, ada Kasubit Multimedia, ada Kasubit PID, Pengelola Informasi dan Data, kemudian Kasubit Penmas. Struktur organisasi itu kan menggambarkan tugas pokok. Sehingga di situ tergambar tugasnya apa. Kemudian saya juga mendapatkan arahan dan saya minta bimbingan dari senior-senior Kabid Humas terdahulu. Saya bilang sama Pak Truno, waktu itu beliau masih kombes belum jenderal, manggilnya Bang, masih Bang. Gimana nih Bang, saya belum pernah jadi Kabid Humas ini. Dapat amanah, saya takut salah, apa Bang yang boleh dan tidak boleh saya lakukan. Saya dikasih informasi, kasih ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sangat banyak. Kemudian kepada Kabid Humas terdahulu saya juga WA, mohon petunjuk, minta arahan, semuanya ya, kepada pimpinan di Polda, Pak Kapolda, Pak Wakapolda. Kemudian saya belajar, kemudian saya diskusi dengan teman-teman di Humas. Kemudian kami membuat seperti bisnis proses, gini alurnya ya. Yang penting mau berpikir sih sebenarnya ya. Ya, Mbak juga bisa kok di mana aja. Iya, yang penting kita mau berpikir kan. Berpikir dan jangan malu untuk bertanya ya. Nggak boleh malu. Kan nanti kita tersesat di jalan ya Pak. Iya. Kita sama anggota Humas Polda Metro yang sudah belasan tahun, kita bertanya, nggak usah malu. Karena dia sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan. Siapa? Pengetahuan itu mungkin saya bisa dapatkan dengan belajar. Begitu dapat TR sampai dengan serah terima kan saya bisa belajar, tapi keterampilannya mungkin belum optimal. Nah, itu saya belajar juga. Walaupun ketika jadi Kapolsek, ketika jadi Kasat, jadi Kapolres, saya juga melakukan fungsi kehumasan tentunya ya. Tapi kan ini ada tugas yang lebih spesifik dan harus betul-betul mendalam. Siap Pak. Baik Pak, makasih banyak loh Pak. Nah, terus ada yang menarik lagi nih Pak dari postingan di Instagram Bapak nih Pak. Kan baru-baru ini Bapak ngepost ya Pak, ada warga yang melaporkan terkait, mungkin bisa ditayangin ya, terkait dengan knalpot bising ya Pak. Dan ternyata, nah ini nih Pak postingannya. Ternyata itu dari masyarakat Cimahi Pak. Iya. Bener ya Pak ya? Saya karena juga, itu Bapak 2015 ya? Iya. 2015 di sana kan? Sampai 2017 bulan Mei saya Kapolres Cimahi itu. Tolong hubungi Kapolsek, sudah pindah ke Polda. Saya sudah pindah ke Polda, iya. Saya pikir di Jaksel kan. Iya. Kan, selamat malam Pak Kapolres, izin menyampaikan keluhan warga atas bisingnya knalpot pengendara RX King yang melewati rumah penduduk Jalan Lurah Haruna. Tolong ditindak tegas, terima kasih. Baru banget kan ini ya Pak ya? Baru ya, waktu itu langsung saya posting, saya ingin mensosialisasikan 110. Iya. Siap Bapak. Jadi karena nomor handphone saya bagi ya, setiap jadi Kapolres, jadi Kapolsek gitu. Dan saya merasa tugas kepolisian itu ketika kami di wilayah itu kampanye memang. Iya betul. Kampanye. Betul. Jadi waktu saya 2015 jadi Kapolres Cimahi itu ada pilkada. Betul. Wali kota. Pasangan calon wali kota ini kampanyenya kenceng. Belanja masalah ke RT RW, catat masalah, apa masalahnya? 10 masalah, oke. 8 masalah saya selesaikan sekarang. 2 lagi nanti kalau saya terpilih, pilih saya. Artinya sangat peduli seperti itu. Siap. Terus saya berpikir, tugas saya juga sebagai Kapolres Cimahi waktu itu, saya juga harus kampanye. Apa yang dikampanyekan? Pencegahan kejahatan. Jadi waktu kita di PT IKA itu belajar, ada teorinya David Bailey itu. Bukunya namanya Police for the Future. Bab 1-nya itu mitos kepolisian. Di kalimat awalnya itu tertulis, polisi tidak bisa mencegah kejahatan. Mbak pasti kaget, karena loh kok polisi nggak bisa mencegah kejahatan? Di bab akhirnya, dari sekian penelitian, jadi kenapa polisi dibilang nggak bisa mencegah kejahatan? Jumlah polisinya ditambah, patrolnya ditambah, HTCK-nya, logistiknya semua ditambah.
nggak bisa tercegah karena kejahatan itu berkembang. Betul. Crime is shadow of civilization. Betul. Bagaimana peradaban. Akhirnya upaya terakhirnya adalah community policing. Betul, masyarakat. Pemolisian komunitas, bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan pencegahan. Maka saya pikir, saya harus kampanye. Makanya ada metode door to door, itu benar. Saya pernah sekolah di Jepang tentang community policing bersama JIK. Jadi polisi di Jepang itu setiap hari menyambangi setiap kepala keluarga, menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas, menerima keluhan masyarakat, membagi nomor handphone dan menyatakan kesiapan dihubungi. Dan semua individu di Jepang itu pernah tersentuh oleh polisi. Jadi cara berpikir dia untuk pencegahan kejahatan sangat tinggi. Nah itulah aman. Nah itu target saya. Jadi setiap saya jadi Kapolres, jumlah penduduknya berapa? Ya targetnya semua penduduk itu pernah ketemu sama polisi dan dipolisikan cara. Itu kan kampanye. Iya betul. Nah, makanya saya juga membuka diri, pasang handphone di Instagram. Saya pasang kemanapun saya bagi nomor handphone. Itu ada keuntungan satu lagi tambahan, pengawasan anggota. Jadi lumayan ini karena anggota tahu, Pak Kapolres bagi-bagi nomor handphone. Takutnya nanti masuk. Iya, laporan lagi kan. Kita bukannya mau mencari kesalahan anggota, tapi justru ingin menjaga anggota. Hati-hati bahwa dengan berseragam kita turun ke lapangan itu masyarakat sudah menganggap masyarakat nggak tahu loh Mbak Novi dinas di SDM atau di mana, taunya Mbak Novi adalah pelindung, pelayan, pengayom. Iya kan? Betul, iya. Betul, Pak. Itu maksudnya. Berarti starting pointnya Bapak untuk share nomor telepon ke masyarakat itu saat menjadi Kapolres kemarin itu ya Pak? Jadi Kapolsek. Kapolsek sudah mulai Pak? Sudah, dari tahun 99 saya jadi Kapolsek di Gresik, saya bagi. Kita kemana-mana saya bagi, saya buka akses. Karena jarang loh Pak orang yang saat itu ya Pak ya, pada saat itu untuk sharing, apalagi kan itu lebih privacy ya Pak ya gitu kan. Karena ya menjadi pejabat publik ya, Kapolsek itu. Terus filosofinya gini Mbak, siapa tahu kita bisa nolong orang. Betul, nggak ada salahnya untuk nolong orang. Karena menolong orang lain pada hakikatnya menolong diri sendiri. Betul Pak. Itu yang saya yakini. Kadang saya jelasin ke masyarakat. Mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang komplain, ibu-ibu lah, Pak di depan rumah saya ini banyak anak yang mabuk-mabuk. Mungkin bagi kamu itu urusan kecil, tapi bagi dia suaminya lagi nggak ada, dia lagi sama anaknya itu udah itu urusan besar. Jadi jangan menganggap remeh setiap laporan. Kalau kamu nggak bisa berbuat, salurkan ke temanmu, lapor ke Kapolsek, salurkan. Kalau saya ada pertanyaan tentang SKCK, oke silakan hubungi Kasat Intel. Saya jawab, saya kasih nomor Kasat Intel. Saya udah komitmen sama Kasat Intel. Paling banyak di Jakarta Selatan tuh pertanyaan tentang SKCK. Pak, apa persyaratan SKCK? Saya susah juga jawab teknisnya kan. Oke, tolong hubungi Kasat Intel ya. Saya kasih nomornya. Saya menyalurkan inilah. Pertanyaan saya nih Pak, apakah ada pertanyaan yang di luar Nurul gitu Pak? Kalau sekarang bahasanya ya, di luar nggak masuk akal gitu. Barangkali di luar pikir ya. Bapak, tolong nih Pak, sendal saya hilang gitu saat saya nggak ada sih paling gitu. yang minta tolong. Keluarganya sakit, lagi bangun tempat ibadah ya. Kalau kita pas ada rezeki lebih, ikhlasnya nggak apa-apa. Ada juga yang mengganggu, menggoda, tanda kutip ya ada. Ya nggak apa-apa. Kita sikapi dengan bijak aja. Siapa Pak? Mengganggu, memancing, menggoda ya bisa, boleh DM, boleh japri. Semua layanan terbuka ya untuk saya ya, Bapak. Ngajarin anggota juga, karena walaupun call centernya ada di Polres, tiap Polres ada, tapi kadang-kadang saya ingin data yang real juga kan, biar betul. Saya bisa. Pernah juga di Jakarta Selatan, Pak anjing tetangga saya nih ribut, ya udah kita salurin ke Kapolsek, coba cek bener nggak? Ya memang pekerjaan polisi seperti betul, itu ya. Pak, betul Pak. Iya, di luar negeri bahkan ya kucing di atas. Jangan salah loh teman-teman kita kucing di nyangsang gitu ya nyangsang kan. Teman-teman kita di Damkar itu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mereka tinggi loh. Dan konsep saya itu kalau mau dipercaya itu harus dikenal. Betul. Harus dikenal. Jadi kalau mau dipercaya itu harus dekat. Supaya dekat harus sering komunikasi. Betul. Supaya bisa komunikasi itu harus dikenal. Supaya bisa dikenal ya harus turun ke lapangan. Makanya kalau saya jadi Kapolres, jadi Kasat, saya jarang di kantor. Saya sangat jarang di kantor. Saya ke lapangan terus, ya saya kampanye.
saya kampanye pencegahan kejahatan. Karena contohnya motor hilang tuh 3 detik. Benar Pak. 3 detik motor hilang. Betul. Dan tidak semua orang tahu itu. Nah, ketika semua orang tahu itu, maka motor nggak mungkin hilang di Jakarta Selatan. Kira-kira gitulah. Betul Pak. Dia harus jaga. Oke, kita tingkatkan patroli. Tapi patroli itu dibaca oleh pelaku. Dia bergeser dari RT 1 ke RT sebelah. Kan kelihatan. Begitu di situ nggak, di kampung yang ditinggalin tadi nggak punya sistem pencegahan kejahatan, ya terjadi. Sistem pencegahan kejahatan lingkungan atau daya cegah individunya lemah, ya terjadi. Terjadi, dia akan menjadi korban kejahatan. Nah itu yang kita kampanyekan setiap hari. Nah, bahkan anggota saya itu di Polres itu kita lombakan. Yang paling banyak ketemu orang setiap bulan, itu saya kasih hadiah. Kelihatannya dari mana tuh Pak? Laporan. Iya, Jadi iya. kadang anggota SPKT yang menang. Di Cimahi malah anggota SIUM yang menang. Jadi biar masyarakat polisi di Polres itu merasa memiliki terhadap masyarakat. Masyarakat itu tidak hanya dimiliki oleh Babin Kamtibmas dan petugas patroli. Dia bisa dapat teman baru. Dia bisa nolong orang. Ya targetnya itu, Mbak. Setiap individu di wilayah itu pernah ketemu sama polisi, diajak pencegahan kejahatan, pasti aman. Banyak pencegahan kejahatan. Jadi merasa lebih dekat juga kan. Dekat, polisi, terbuka, kan? dan menyatakan kesiapan. Betul Pak. Tapi ada anggota yang tidak percaya diri karena memang tidak pernah dia sambang. Sampai saya pindah pun nol, dia nggak pernah sambang. Dia rugi. Saya bilang kamu rugi. Padahal kamu bisa menolong orang, dapat teman baru, dan masyarakat sangat senang membutuhkan kalau bisnis itu membutuhkan jasa keamanan. Betul Pak. Kita seperti berbisnis, tapi kita tidak mengharapkan sesuatu keuntungan. Anggapannya sebagai tanaman-tanaman kebaikan. Nah ini Pak, kalau kita lihat kan sekarang pemberitaan ini belakangan banyak tawuran terjadi di bulan Ramadan ya Pak ya. Iya. Termasuk di Jakarta nih Pak. Iya. Kalau menurut Bapak gimana sih Pak melihatnya dan apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk menanggulangi hal tersebut Iya, Pak? Karena nggak dapat dipungkiri kan apalagi Iya, di betul, bulan Ramadan ini banyak Iya. banget tawuran kan Iya. Pak. Kebijakan Bapak Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, sudah sangat jelas, ya, sudah sangat tegas. Dari mulai upaya preemptif, itu seluruh jajaran itu menyampaikan imbauan di medsos, edukasi, ya, preemptif itu sambang, door to door, itu diaudit setiap saat oleh pejabat utama Polda Metro Jaya. Kemudian kebijakan Pak Kapolda yang kedua tentang preventif, itu harus ada di jam-jam rawan setelah diidentifikasi. Kemudian yang ketiga itu penegakan hukum. Bahkan sudah beberapa kali ditangkap yang memprovokasi atau mengajak tawuran via medsos. Sudah ditangkap. Dan atas perintah Pak Kapolda waktu itu kemudian ditindaklanjuti oleh Direskrimsus, ditangkap. Jadi yang ngajak-ngajak provok, ngajak ayo nanti tawuran, terus dia live, itu ditangkap semua yang memprovokasi. Kemudian kebijakan Bapak Kapolda Metro Jaya juga untuk membuat jera itu salah satunya adalah berkoordinasi dengan Pemprov untuk pencabutan KJP, Kartu Jakarta Pintar, yang terbukti melakukan tindak pidana dalam peristiwa tawuran itu. Kita Polres, Polsek, jajaran itu merekomendasikan ke wali kota. Eksekusinya di Pemprov ya sama Pemkot. Tapi kita merekomendasikan untuk efek jera, kan harapan masyarakat saat kita Jumat curhat, saat kita Minggu kasih, saat kita door to door itu, mereka pengen Pak efek jera. Ya, seperti itu. Terus berbagai anatomi tawuran itu sudah kita identifikasi. Kayak di selatan itu kita juga sampai menghimbau bahwa tawuran itu ada yang mobile dia. Mencari musuh, mobile. Sehingga anak-anak kampung jangan nongkrong di pinggir jalan. Karena kalau nongkrong di pinggir jalan itu jadi sasaran. Begitu laporan polisi masuk ke kita samperin. Yang mobile ini kan naik motor. Betul, dia berhasil kabur. Yang ketangkap anak kampung lokal. Itu sudah terjadi waktu itu di Mampang. Sehingga kasihan kan. Anak kampungmu nggak punya niat tawuran. Tapi karena nongkrong, diserang, akhirnya dia harga dirinya ini. Nah makanya jangan nongkrong. Yang ketangkap akhirnya yang ini. Yang napasnya yang ini. Iya, ya, nah ya. tawuran itu sudah Mbak. Semua. Waktu saya di selatan ada deklarasi damai. Anti tawuran. Kita bikin satgas
anti tawuran di tiap RW, di Tebet itu, di Manggarai. 6 bulan berselang, terjadi lagi. Ini butuh kesadaran dan kerjasama sih. Betul. Dan Pak Kapolda Metro Jaya senantiasa menyampaikan ke masyarakat tuh peran penting orang tua. Iya. Ya orang tua kalau di Pengawasan atas jam paling 21, anak-anak jam 21 belum pulang, ya dicariin dong. Betul, Pak. Jangan malah galakan anaknya. Gitu kan? Karena ya ini kurang perhatian. Betul, Pak. Sebenarnya kalau akar masalah yang paling penting tuh kami lihat tuh kurang perhatian. Nah, itu udah menjadi atensi Pak Kapolda Metro Jaya ya. Betul, Pak. Itu. Terus diperangi. Ini kemarin sudah kami sampaikan di media bahwa Polda Metro Jaya melarang segala bentuk aktivitas yang mengganggu kelancaran ibadah puasa, antara lain tawuran, balap liar, kemudian sahur on the road, menyalakan petasan, itu sudah. Sahur on the road juga nggak boleh berarti ya, Pak ya? Iya, sekarang ya? dilarang. Dilarang. Nah, ini sedang nanti dalam waktu dekat akan dikeluarkan maklumat Bapak Kapolda tentang itu. Siapa? Banyak. Iya, itu upaya ya. Jadi pencegahan kejahatan itu butuh kerjasama. Memang kita sebagai stakeholder terdepan ya. Tetapi kalau nggak ada kerjasama dan dukungan masyarakat itu juga. Nah inilah yang harus dibangun sama kita di lapangan supaya ayo sama-sama kita turun ke ganggang. Ada di Jaksel itu ada beberapa wilayah yang tidurnya gantian di rumah itu. Jadi orang tuanya tidurnya malam, anak-anak tidurnya siang. Nah, kepada anak-anak yang tidur yang malam nggak tidur itu, kita bilang sama tokoh-tokoh di situ, ya ini jangan dilepas juga. Kumpulin, diajak ngobrol, olahraga atau di ngaji atau apa. Gitu. Jadi bonus demografi itu harus kita. Teman kuliah saya, orang Korea bilang, Indonesia itu keren loh sebenarnya. Negara besar. Kenapa? Jumlah penduduknya banyak. Jadi jumlah penduduk yang banyak itu merupakan keunggulan tersendiri sebenarnya. Itu kan salah satunya tugas Polri juga. Di fungsi Binmas kan kita ada Binredawan, pembinaan remaja, pemuda dan wanita, itu ada. Jadi semua tugas pokok Polri sudah keren sebenarnya. Iya, Pak. Iya, keren. Dan itu tugas bersama ya untuk mencegah itu, nggak bisa polisi sendiri ya, juga. Polisi juga jangan, kita juga di lapangan jangan merasa hebat. Kita kerjasama aja bareng, 3 pilar. Pak Lurah ini warganya ada yang ini, jangan semua kita ambil alih juga, bareng-bareng aja. Benar. Bareng-bareng. Iya, bareng-bareng. Siap, Bapak. Terus Pak, nih saya tertarik juga sama tagline-nya di Instagram Bapak, media sosial Bapak. Bapak banyak tuliskan di sini, be a good cop. Artinya gitu apa ya, itu? Pak, ya. Jadilah polisi yang baik. Oh. Artinya ya, tapi mungkin Bapak yang lebih tahu gitu kan Pak, bisa mohon sharing maaf ke kita ya. gitu. Atau gimana sih Sebelumnya Pak? Gitu. saya mohon maaf Gimana, dulu karena ini memang moto saya pribadi dari saya Moto lulus pribadi jadi polisi ya, dari Hmm. awal tahun 98 saya bikin moto sebagai self motivation ya. Apa ya? Oh, saya pengen jadi polisi yang baik kan gitu, ya kan? Itu cita-cita saya. Terus 2015 ketika saya jadi Kapolres Cimahi, saya diskusikan ini sama Wakapolres dan Kabagop saya. Saya tuh punya motivasi pribadi, be a good cop. Ini juga sebuah ajakan ya untuk saya, untuk rekan-rekan. Tapi saya malu kalau saya mau declare ini. Malu kenapa, Dan? Ya saya belum jadi polisi yang baik. Loh nggak apa-apa. Kan sekarang Komandan Kapolres kita mengajak. Oh ya benar juga. Oke ya. Ini ajakan ya. Jadi tapi ini ajakannya juga berbalik ke saya memang. Nanti kalau saya nggak baik kan jadi malu kan, ngajak-ngajak orang, ayo jadi polisi yang baik, saya sendiri nggak baik. Wah, ini juga tantangan. Oke lah, saya declare lah di Cimahi itu saya bikin relief ada bencana alam, terus ada polisi lagi nolong, polisi yang baik, terus ada sosok polisi ganteng, namanya Asep Budi. Asep tuh kan ganteng, Budi tuh baik, lagi gitu nolong ya? orang. Asep tuh kan kasep. Oh iya benar. Asep tuh bahasa Sunda artinya kasep iya, kan. Kasep. Budi baik, Asep Budi gitu lagi ya. nolong orang. Oh, Asep Budi. Terus di relief itu tulis be a good cop. Terus di prasastinya tuh saya tulis pakai tulisan tangan. Menjadi polisi yang baik merupakan cita-cita kita bersama. Itu sebuah ajakan. Nah, karena saya pikir saya jadi Kapolres, jadi bapak di kantor itu ya saya bertanggung jawab mengajak. Betul. Nah,
Setelah itu pindah ke Rawang juga seperti itu. Nah, waktu saya jadi Kapolres Tangerang, saya daftarkan ini sebagai merek. Oh, udah jadi merek gitu Pak? Udah jadi merek ya. Saya cara saya kampanye ke anggota itu ya dengan bikin sendal, bikin velcro, bikin kaos. Saya sampaikan terus ke anggota bahwa kita harus jadi Polri yang presisi ya. Presisi sudah dijabarkan oleh beliau waktu di Vicon itu. Prediktifnya itu tugas Harkamtipmas. Jadi terkait dengan 3 tugas pokok. Responsibilitasnya itu terkait tugas perlindungan pengayoman. Transparansi berkeadilan itu terkait tugas penegakan hukum. Iya, betul, Pak. Ya, ini sebuah ajakan aja sih Mbak, ajakan karena ya menurut saya jadi manusia itu kan harus baik ya. Betul, Pak. Apalagi jadi polisi, saya bilang sama anggota. Kamu dengan kewenanganmu yang begitu besar, kamu walaupun badanmu kecil aja, preman aja takut sama kamu. Terus kamu bisa memberhentikan orang, kamu berwenang memberhentikan orang, memeriksa identitas orang. Kemudian dengan dasar surat perintah kamu bisa menggeledah orang, menyita barang. Itu kewenangannya begitu besar. Nah, kalau kamu tidak memiliki hati yang baik, ya nanti penyalahgunaan kewenangan itu akan sangat besar kamu lakukan. Itu sebuah ajakan sih, sebuah ajakan iya. Akhirnya menjadi motivasi diri, kita menjadi Polri yang presisi, kita juga harus punya hati yang baik. Ya, itulah ajakan-ajakan saya. Itu sebagai self control ya. Betul, Pak. Saya membuat konsep itu. Konsepnya nggak saya sampaikan di sini. Jadi bahwa iya, bahwa nasib itu ujungnya ya. Nasib sebagai hasil akhir itu, nasib itu kan ternyata kita yang menentukan. Kita yang menentukan. Nasib suatu kaum tidak akan berubah kalau bukan kaum itu sih yang tidak Betul, merubahnya. Pak. Betul. Saya bilang sama anggota, kalau nasibmu ingin baik, maka perbuatanmu harus baik. Betul. Kamu perbuatanmu baik itu nggak tiba-tiba. Perbuatan baikmu tuh pasti harus punya karakter yang baik. Betul, Pak. Karakter baikmu itu juga tidak tiba-tiba. Kamu harus punya paradigma. Paradigma itu kerangka berpikir yang baik. Paradigma yang baik itu juga tidak tiba-tiba. Kamu harus punya perspektif. Di TikTok sekarang namanya POV. Apa POV? Point of view itu perspektif. Iya, benar. Ya? Kalau kamu nggak punya perspektif tentang kebaikan, maka kumpulan perspektif itu menjadi paradigma. Betul. Itu nggak akan jadi baik. Tapi kamu juga nggak bisa punya perspektif secara tiba-tiba kalau kamu nggak punya ilmu, pengetahuan, dan hati yang baik. Betul. Ini sebagai di Sespim makan saya ajarin kan? Ada self control tuh. Ada self control ya. Jadi siap. Ilmu dan hati nurani yang baik itu menghasilkan perspektif yang baik. Perspektif yang baik menghasilkan paradigma yang baik, menghasilkan karakter yang baik. Perbuatan baru nasibmu akan baik. Itulah keadilan Tuhan menurut saya. Siap, betul, Pak. Siap. Fair. Benar, fair, Pak, benar. Iya, fair. Jadi nasibmu baik ya ditentukan dari ilmu dan hatimu. Betul. Ada yang ilmunya tinggi tapi hatinya tidak baik, pencuri ulung. Yang robot trading itu dia jago. Apes juga. Tapi dia nipu kan hatinya nggak. Iya. Bukan apes. Itu kalau dia bisa memprediksi. Iya. Itu kan dia bisa prediksi sebenarnya. Kalau dia menipu, ujungnya pasti dipidana. Jadi semua itu sebenarnya bisa diprediksi. Kalau dia mau berpikir. Tapi kalau dia tidak mengedepankan hati nurani dan ilmunya secara baik, mengedepankan nafsunya, maka ya ujung nafsunya seperti itu. Nah, maksud saya kepada anggota itu seperti itu. Ini sebagai konsep pengawasan. Kamu lepas di lapangan berdua di mobil patroli, kewenanganmu begitu besar. Dan tidak ada yang bisa mengawasi kegiatanmu. Kalau kamu nggak punya kontrol diri bahwa apa yang kamu perbuat itu berakibat sesuatu, hal yang baik atau buruk, ya silakan, kamu pilihlah. Kalau kamu cerdas, harusnya kamu memilih perbuatan yang baik, kan gitu. Kalau kamu berbuat tidak baik, ya tunggu waktunya. Karena menurut saya, semua dibayar kontan di dunia. Betul, menurut Pak. Saya. Betul, Pak. Iya. Kontan. Kalau pandangan saya sih lebih ke arah ini, Pak. Kan be a good cop gitu ya, Pak. Lebih ke arah kalau menurut saya sih Pak ya. Kayak the power of subconscious mind gitu, Pak. Iya. Jadi lebih ke arah
di bawah sadar Bapak kan Iya, Bapak iya. ngomong kayak be a good cop, be a good cop, be a good cop. Iya. Dan Iya. Indian Bapak bisa Iya. jadi be a good cop. Nggak hanya Bapak aja tapi Saya belum jadi orang-orang polisi yang Surabaya. baik, tapi kan saya punya kewajiban mengajak. at least kan sudah ada. Jadi saya harus Pak, ya, harus tuh, ini Pak. dulu nih, disclaimer dulu. Disclaimer Saya bukan dulu. polisi baik loh. Tapi saya But punya will be kewajiban gitu. mengajak ya. Iya, Pak. Punya kewajiban mengajak karena better choose good than right menurut saya. Betul, Pak. Pilih baik apa benar? Baik, Pak. Itu menurut, tapi ya orang Beda-beda, pilihannya beda-beda. ya. Ya jadi polisi dia berseragam, tampil ke masyarakat itu ya dianggap pelindung, Betul, pengayom. Pak. Walaupun dia bagian, mohon maaf, di staff, di bagian sium, di bagian keuangan, tapi ketika mengatur lalu lintas, ketika dia sambang, masyarakat taunya ini pelindung, Pelindung. pengayom saya, penegak hukum, di mana ada petugas kepolisian, di situ hukum ditegakkan. Makanya ketika saya jadi bapak di sebuah kantor, ya saya harus minterin dia, membuat dia pede, sehingga tampil ke masyarakat dengan baik. Jadi kalau seorang petugas kepolisian dia pinter, terampil, baik, saya sebagai Kapolres ringan tugas saya, kan gitu. Sekarang di Humas juga begitu. Seorang personil Humas dia profesional, teknik ngambil fotonya bagus, bikin videonya bagus, bikin konten ini bagus, dia buat narasi bagus, meringankan. Meringankan tugas saya. Siap, Ya, Pak. harus dipinterin. Betul, Pak. Dan di SDM Mabes ada program Polri Belajar kan. Ada, Pak. Itu saya sering hadir loh di Polres Selatan itu. Saya sering ngisi. Karena menurut saya itu penting. Minterin orang itu penting menurut saya. Karena kalau mereka pinter ya, kita kerja ringan. Di SPN aja saya ngisi. Di SPN Lido. Nggak ada jamnya, tapi saya minta. Saya senang, saya bilang. Berbagi pengalaman. Karena ya itu aset Polri semua, Mbak. Betul, Pak. SDM adalah aset. Sumber daya manusia itu adalah sumber daya organisasi yang paling dominan. Itu keren. Jadi kalau pinter, baik, semua ya keren lah. Siap, Pak. Betul, Pak. Itu Iya, upaya-upaya yang Iya, saya Pak. lakukan. Betul, Pak. Betul. Upaya yang bisa saya lakukan ya seperti itu. Ya. Iya, Pak. Pak, saya tanya lagi dong, Pak, terkait dengan ini nih, Pak. Medsos. Kan Bapak nih udah lumayan banyak ya. Iya. Bahkan banyak banget sih kalau kami lihat di sini, Pak. Untuk medsos sendiri, Pak, sejak kapan ya Bapak mulai aktif Iya. bermedia sosial gitu kan? Waktu saya jadi Spri Kapolri tahun 2013 sampai 15 ya. Sebelum saya dapat TR jadi Kapolres Cimahi itu, saya berpikir karena biasanya dari situ kan jadi Kapolres ya. Wah, saya nanti jadi Kapolres, saya harus bermain medsos saya pikir. Karena kan betul seperti yang disampaikan Pak Kapolri bahwa zaman sekarang itu kita bisa menjadi pemilik media. Ya kan? Iya, betul, Pak. Ya itu akhirnya saya belajar Instagram. Ya saya bikin Instagram 2015 itu. Postingan Sebelum Bapak apa jadi- pertama, inget gak, Pak? Lupa ya tentang inilah lucu-lucuan aja. Tentang lucu-lucuan aja di Spri itu. Tentang gitu. lucu-lucuan aja di Spri itu waktu di Spri Kapolri waktu itu. Terus saya berpikir ini harus saya jadikan alat untuk komunikasi dengan warga. Dan ini harus saya jadikan alat untuk akuntabilitas. Jadi gini, Mbak. Masyarakat tuh masih banyak yang mengeluh sampai saya di Jakarta Selatan juga. Pak, tolong dong kampung kami dipatroli. Bu, sebenarnya ada, Bu, yang patroli di sini, tapi tidak bisa 24 jam. Betul. Nah, oleh karena itu butuh informasi tambahan dari humas, dari medsos, menjelaskan, ajak masyarakat untuk following supaya mereka tahu, oh di kampung saya nih ada yang Kegiatan patroli ini ya, ya. tapi saya memang nggak pernah lihat karena jamnya nggak pernah ketemu. Nah itu akuntabilitas. Betul. Dan dengan medsos yang ramai, tiap polsek punya, Kapolres punya, Polres punya, itu masyarakat akhirnya tahu, oh polisi Jakarta Selatan misalkan udah berbuat banyak nih ya. Itu. Jadi Betul, memang betul. marketing. Humas itu adalah marketing. Begitu saya sampai jadi Kabid Humas, saya sampaikan ke jajaran, ingat loh, humas adalah marketing. Yang bekerja itu teman-teman kita di lapangan. Tugas kita membuat itu menjadi ya tanda kutip ya menjadi lebay, tapi memang itu perlu disampaikan. Nah, sekarang yang lagi saya challenge teman-teman humas itu adalah memposting
kegiatan polisi baik. Oke. Itu saya anggap sebagai grade A, polisi baik. Walaupun kadang-kadang perlu dikondisikan juga. Anggota lagi gatur lalin terus nolong nenek-nenek nyebrang misalkan. Ya harus diambil fotonya. Betul. Berbagai angle, di mana angle itu bisa berbicara, oh ini polisi baik banget ya. Ada bahasa tubuh yang tertangkap dan lain sebagainya. Itu saya challenge dan saya lombakan. Kemarin kasih Humas Jakarta Timur dan Tangerang Selatan, saya kasih hadiah untuk kinerja di bulan Februari terbaik. Saya lombakan sama Polsek, ada 2 Polsek. Yang paling banyak memberikan input ke kita tentang kegiatan polisi baik, itu kita kasih hadiah. Yang saya cari grade A-nya dulu, polisi baik. Grade B-nya itu kegiatan polisi yang responsif dan responsif dan proaktif. Sama lah itu ya. Itu grade B. Yang ketiga kegiatan rutin. Walaupun anggota mengatur lalu lintas itu saya anggap rutin. Itu nggak kita posting lah di Instagram Humas dan Polda Metro Jaya. Yang banyak kita posting sekarang kegiatan polisi baik. Supaya masyarakat mindsetnya itu, oh gila polisi baik ya. Nolong di sini, nolong di sana. Jadi cara berpikirnya gini, kenapa marketing itu? Kalau ada seorang anggota polisi polsek yang berbuat tidak baik, itu kan berdampak negatif terhadap organisasi. Betul. Tapi kita lupa. Kalau ada polisi baik juga sebenarnya berdampak. Nah, itu kita marketingkan. Itu sih niatnya. Seperti itu. Jadi ya medsos ini kita jadi pemilik media. Siap, saya live. Saya patroli jadi Kapolres, saya patroli jam 2 malam, saya live. Itu kan akuntabilitas. Oh gila. Itu juga supaya membuat trust, Mbak. Jadi kalau masyarakat di wilayah Polres itu percaya sama saya sebagai Kapolres, mudah-mudahan kalau ada anggota saya yang salah dikit-dikit di lapangan dimaafkan. Enggak kok, sekarang polisinya udah rajin. Itu Pak Kapolresnya aja jam 3 malam masih kerja di sono. Iya betul. Itu betul Pak. Teknik juga sih. Betul, Pak. Teknik marketing lah menurut saya. Tapi emang realitanya kesana kan Iya Pak? memang live kok. Karena orang kalau misalnya kita nggak publikasi juga nggak bakal tahu juga kan ya Pak. Betul live. Pak. Terus kalau besok mau diposting kita pakai timestamp. Iya betul. Timestamp nggak bisa. Oke lah rekayasa. Misalkan itu kelihatan malam dibuat jam 1 ya itu masih bisa. Tapi kalau live nggak mungkin. terus kalau begitu di posting habis live kan ada tulisan was live kan? Iya betul. Berapa jam yang 9 hours ago kan kelihatan. Ya itu teknik marketing ya. Benar Pak, betul Pak. Teknik marketing itu penting. Betul Pak. Nah, saya bilang sama Kasih Humas, masa sih di Polresmu nggak ada yang berbuat baik hari ini? Malam itu kamu nggak dapat laporan bahwa nggak ada yang berbuat baik. Masa sih nggak ada? Ayo dong, cari dong. Ada pasti. Tiap polsek masih ada yang nolong orang satu polisi. Masa nggak ada? Nah, itu yang kita posting terus. Betul Pak. Supaya jadi marketing yang baik. Iya. Supaya polisi itu baik ya. Iya Itu. betul Pak. Polisi itu baik ya, ternyata nolong orang ini. Iya. Benar Pak, benar Pak. Itu niat saya marketing. Balik lagi nih Pak ke marketing kan. Mm-mm. Kan kalau TikTok Bapak nih namanya @ari_milkop nih ya Pak ya. Instagram juga ya. Instagram juga sama. Followersnya udah banyak banget, 49.000 ya Pak ya di Instagram, TikTok 11.000, banyak banget nih Pak. Nah, di postingan Bapak nih kan namanya Milkop nih Pak. Milkop itu singkatan dari Millennium. Millennium Cop. Kenapa Millennium Cop Pak? Apa Jadi- karena Panji manusia milenium? Iya betul. Kok tahu? Kok tahu? Bener itu. Emang bener. Enggak, saya Jadi iya, dulu kan? saya dinas di Jawa Timur ya. Saya dinas di Gersik. Bener, Pak. Saya dinas di Gersik jadi Pamapta. Dulu kita kalau lulus Akpol tuh jadi Pamapta. Pamapta tuh 24 jam piket, 48 jam libur. 48 jam libur itu saya manfaatkan untuk kuliah sama saya tinggal di Surabaya di rumah om saya. Suatu saat saya pulang lepas dinas itu, adik sepupu saya itu masih kelas 2 SD ya. SD. Besoknya mau ujian, saya dengar tuh dia mau ujian, tapi dia nonton Panji Manusia Milenium, ya kan? Saya omelin dia, Dek, kamu kan ujian, kok nggak belajar sih? Pak, ini canggih tahu Mas, katanya. Panji Manusia Milenium, daripada Mas nggak canggih. Kamu nggak tahu ya? Mas itu polisi milenium sebenarnya. Nah, itu saya bilang gitu kan. Oh, dari situ Dari awalnya. situ dulu. Jadi makanya namanya Millennium Cop. Gitu. Sekarang zamannya milenial. Kan, Kok bisa pas ya? Ih, makanya Gue juga orang nggak sih nyangka. bilang, ini
Nah, Kenapa itulah. gitu? Berarti benar ya? Benar, gara-gara jadi Panji. saya declare saya adalah gitu. Millennium Cop Oh, iya, gitu loh. iya. Untuk memotivasi adik sepupu saya itu jadi itu, belajar. Atau polisi yang berjiwa milenial gitu kan jadinya nih apa gitu kan. Berarti Novi nih kalau depannya bisa kayak apa ya? Gen Z Cop gitu. Enggak juga ya. Aja bebas. Bisa bebas ya Pak. Atur ya Pak. Oh, berarti bener ya tebakan Yang penting saya, punya ya, Pak. kuota aja. Kuota gimana nih Pak? Iya kan kita bisa jadi pemilik media. Oh iya, Punya benar. kuota, buka akun Instagram jadi pemilik media. Mau live. Iya benar. Terus tipsnya gimana nih Pak? Biar bisa increasing banyak banget ini followers Bapak nih. Saya juga nggak tahu ya. Nggak Ya tahu, oh Pak. ya tentunya Atau waktu mungkin saya ada- jadi Kapolres, Oh, saya kalau- share terus. Ada konten yang Saya apa, bagi kartu trigger gitu nggak sih, Pak? nama. Saya bagi kartu nama. Setiap saya sambang itu bagi kartu nama, ngasih nomor handphone. Di kartu nama tuh saya jelasin ada Instagram dan saya Instagramnya jelasin boleh mengadu ke nomor handphone yang ada di Instagram ini atau ke Instagram saya Instagramnya DM, langsung. pasti saya balas. Dan memang saya balas. Oh gitu ya. Iya, jadi Langsung akhirnya balas. mungkin ya Saya kira ada postingan Bapak gitu yang sifatnya kayak clickbait atau apa gitu, enggak ya Pak ya? nggak ada sih, saya nggak belajar teknik itu. Oh, enggak ya? Natural aja. Biar Natural aja saya gitu, alhamdulillah begitu gitu. di Polres itu ada tim yang suka buat konten ya. Bisa jadi konten, bisa jadi konten yang 1 menitan itu. Tapi kalau di Polres mana ya waktu itu ya? Ada yang nggak ada ya, akhirnya konten saya natural aja. Siap, Habis Pak. live, habis di live, ya langsung diposting. Langsung posting. Mm. Memang yang lebih bagus sih katanya yang dirangkum, dirangkum jadi 1 jadi menit, satu, cari angle yang terbaiknya, Terbaiknya, terus gitu kasih kan. tulisan-tulisannya. Iya, kayak one day in my life. One day. Ya kayak gitu kan Pak. Iya, gitu. itu sarana Kekinian, komunikasi juga. Betul Pak. Terutama untuk akuntabilitas lah. Saya Pak. ingin ya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi. Waktu di Jakarta Selatan itu ini cerita ya. Bagaimana salah satu upaya saya meningkatkan kepercayaan masyarakat tuh saya belajar jadi hotip. Jangan sedih. Saya aja merasa masih banyak kurangnya, tapi saya pikir ini momentum nih. Saya harus jadi hotip. Ya kita setiap saat mengimbau untuk imbauan Kamtibmas kan. Betul. Di masjid, di gereja. Saya belum pernah jadi hotip ya. Saya belajar lah. Belajar, terus kita buat bahan untuk khutbahnya. Terus saya datang ke sebuah masjid di Cilandak, minta izin. Nah sebelumnya Kapolsek H-2, Kapolsek minta izin dulu. Boleh nggak kalau saya jadi khotib? Tapi hari Jumat sejam setengah sebelum sholat, saya datang ke sana. Saya diskusi dulu sama kiai di sana, tokoh masjid. Nah akhirnya saya di asesmen lah. Nah, assessment. Saya bilang gini, Pak, saya jadi polisi itu, saya jadi Kapolsek itu 4 kali Pak, kebetulan jadi Kapolres ini yang kelima. Saya memberikan imbauan Kamtibmas ke masyarakat sampai di masjid itu sering. Cuma saya berpikir untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap polisi, saya pengen jadi khotib, boleh nggak Pak? Oke Pak, adabnya ini, adab jadi khotib ada, kita diajarin. Coba Bapak praktekkan. Saya praktek. Udah berkali-kali, udah, adabnya udah. Terus saya bilang gini, Pak Kiai, kalau menurut Bapak saya nggak pantas, jangan. Saya bilang. Udah Pak, bisa Pak, tapi tolong adabnya jangan sampai ada yang kelewat ya. Adab menjadi khotib, adab berkhutbah itu. Ada jadi khotib. Di Jakarta Selatan 3 kali. Terus ada yang Pak Robi namanya di Jakarta Selatan, yang memang setiap minggu jadi khotib, tapi dia pakaiannya baju koko. Saya bilang jangan Pak, pakai baju polisi. Supaya masyarakat tahu, oh polisi. Jadi khotib Polisi juga. jadi khotib. Iya, niatnya itu aja Mbak. Jadi Bapak waktu kemarin jadi khotib pakai baju polisi. Pakai juga, dinas, pakai iya. dinas gitu. 3 kali lah saya. 3 kali. Yang pertama di Cilandak, yang kedua di masjidnya Pak Kiai ada di Cilandak juga, yang ketiga di Polres. Akhirnya saya jadi, Betul macam-macam. Iya, iya itu ya nggak gampang juga menurut saya ya. Khotib juga Iya. ya. Saya juga ngelihat di Instagram Bapak jadi ini ya, chef juga ya Pak ya? Saya hobi makan sebenarnya. Oh kira masak gitu ya, hobi masak juga gitu kan Pak? Saya tuh karena Apa hobi emang? makan, akhirnya sekarang intermittent nih jadi Kabid Humas. Oh gitu. Supaya nggak Pak. kelihatan gendut. Oh gitu Pak. Supaya sehat juga, supaya Saya kira sehat. hobi Bapak juga kan selain khotib gitu Saya kan, juga jadi hobi chef masak. juga gitu kan Pak. Hobi Ada masak, ini. cuma belum praktek yang intens karena kan ada yang bantuin di rumah, betul, Pak, istri betul. juga. Ya ini pas
kemarin lagi masak di rumah ya saya finishing lah. Oh, gitu lah. Finishing. Tapi saya pada dasarnya hobi masak. Saya bisa masak nasi goreng yang enak tuh bisa, karena kan kita hobi makan. Lobster itu jadi lapar. Tadi kan lihat kan sebelum datang sini kan. Iya. "Ih, lobster ya ampun. 7 jam Buka lagi. apa ya gitu. 7 jam lagi nanti kita Allah. buka puasa. Masih lama ya, lumayan Pak ya. Iya, 7 jam lagi, masak gitu. hobi saya, tapi belum saya tekuni. Belum saya tekuni, tapi saya bisa masak, bisa. Apalagi kan sekarang ada YouTube, ada betul. TikTok. Banyak Mau referensinya lah ya masak Pak apa ya. aja gampang, iya. Iya. Iya Pak. Kenapa sampai nelen ludah gitu lapar ya? Masih kepikiran lobsternya itu loh, dioseng-oseng. Yang Nanti coba sebelumnya diliatin itu, ya, gitu kan. sebelumnya di bumbu kecap tuh apa? Bumbu Ribs, kecap. ribs ya, Ribsnya, iya, aduh. itu juga ya Allah. Mungkin bisa ditayangkan operator, jadi biar tuh kan ya ampun tuh Pak. Aduh. Ya, Pak. 7 jam lagi loh Pak ini Pak, ya ampun. Udah lah Mas, skip aja lah Mas. Daripada nanti setelah ini kita buka kan bahaya gitu kan. Masa baru hari pertama udah buka gitu kan. Hari kedua. Hari kedua tuh kan. Ketahuan dong kalau yang nggak puasa. Bercanda Pak, bercanda. Iya. Pak, nih Pak, Iya. di bidang kehumasan kan adalah yang pertama ya buat Iya, Bapak ya iya, Pak, iya. selama berkarir di kepolisian. Mm-mm. Nah, saat Bapak menjabat jadi Kabid Humas Polda Metro Jaya ini, Bapak dihadapkan apalagi pertama kali langsung situasi pemilu ya Pak ya. Iya. Gimana sih strategi Bapak untuk menjaga kondusivitas pemberitaan gitu Pak? Iya, jadi Challenges banget loh Pak soalnya Pak. Betul. Jadi ini sebagai quotes juga salah satunya. Setiap tantangan dan kendala atau hambatan itu kita harus rubah menjadi peluang. Menjadi peluang, ya. Kalau Mbak tahu waktu saya SMP, itu saya orangnya demam panggung. Oh iya Pak, Iya, sangat demam panggung. kok nampaknya sekarang tidak Iya, di panggung? iya Tipsnya waktu gimana, Pak? waktu SD ya, saya sekolah SMA. SMA di SMA Taruna Nusantara. Di asrama. Ya mungkin itu membentuk karakter saya menjadi Siap. lebih percaya diri, kemudian saya masuk Akpol. Akhirnya ya walaupun pada prakteknya saya jadi Kabid Humas pun kadang masih demam panggung, tapi itu sebagai tantangan. Betul, Pak. Nah, jadi itu. Kemudian humas itu kan sebagai penyampai, Betul. penyampai pesan apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman PJU Polda sama teman-teman Kapolres. Jadi setiap apa yang mau saya sampaikan, saya pasti konfirmasi data secara akurat kepada beliau-beliau itu, sehingga saya tidak salah atau overlapping gitu. Karena jadi Kabid Humas tantangan terberatnya tuh jangan sampai salah ngomong. Betul. Triknya menurut saya supaya nggak salah ngomong, jangan banyak omong. Ngomong secukupnya aja. Ya kan? Nah, Betul, Pak, tapi betul. saya harus menjawab kan, lebih, betul, tapi siap. menjawab berdasarkan data yang akurat. Betul Pak. Data yang akurat saja. Data yang akurat. Terus teknik-teknik mengambil empati. Itu ya kita pelajari dari senior-senior Kabid Humas. Kita belajar juga. Yang penting menurut saya dimanapun kita bertugas, kita harus merasa tidak mampu dulu. Bisa nggak ya gitu. Jadi kita mau belajar. Dulu saya lulus jadi polisi. Ketika penempatan saya skeptis. Bisa nggak ya saya jadi polisi ya? Bisa nggak ya saya tampil ke masyarakatnya? Tapi itu membuat kita jadi belajar menurut saya. Ya. Menurut saya seperti itulah. Dijalani kan teman-teman saya tim Humas Polda juga sudah kuat. Dia saya tinggal nanya aja gimana nih Bu, gimana Pak, gimana Bu, gimana Pak, ada saran nggak? Yang penting kita jangan merasa pintar, merasa hebat, merasa sombong. Akhirnya kita nggak mau belajar, malu bertanya. Ya harus banyak bertanya lah, Betul. diskusi. Walaupun saya basisnya reserse misalkan. Tentang penanganan yang dilakukan oleh salah satu direktur di Polda, saya tetap tanya, gimana nih Bang, bahasanya apa? Tapi saya nggak salah. Walaupun mungkin saya juga bisa membuat narasi, tapi saya lebih nyaman data dari beliau-beliaunya aja. Karena beliau betul-betul paham. Walaupun saya juga punya kewajiban mendalami proses pengungkapan sebuah perkara itu. Tapi kan apa yang harus disampaikan, apa yang tidak, saya berdiskusi sama direktur, sama Kapolres. Biar linear. Iya, datanya akurat. Jadi Betul. harus berbasis data. Betul. Berbasis data. Jadi kalau apa yang kita sampaikan ada batasannya, mudah-mudahan nggak overlapping ya. Iya.
Setuju, Pak. secukupnya. Iya. Itu aja kadang masih di framing kadang-kadang. Itu bisa, itu saya sampaikan juga komplain. Seperti itulah. Baik, Pak. Nah, terus nih Pak, dari pengalaman Bapak berdinas nih, mungkin ada nggak yang bisa sampaikan gitu, saran atau dari Bapak nih untuk polisi-polisi yang baru mungkin Pak, Iya. dan mungkin harapan Bapak yang sebaiknya Bapak ketahui lebih awal sebelum menjadi polisi gitu, profesi Bapak kayak gitu kan, Iya, jadi iya. polisi yang baru ini bisa lebih paham atau bisa Iya. lebih berkembang lebih baik gitu Pak. Iya, iya. Mungkin ada saran untuk Iya. adik-adik yang baru. Bapak Presiden Jokowi kan pernah menyampaikan, polisi bukan sekedar sebuah profesi, tapi jalan untuk mengabdi. Ya. Jadi menjadi anggota Polri yang presisi sudah sangat lengkap ya. Presisi itu sudah sangat lengkap. Tugas pokok Polri 3 itu sudah tergambar di presisi itu. Ya memang harus seperti itu jadi polisi itu. Saya sering bertanya kepada anggota-anggota yang secara hilaf atau sengaja melakukan pelanggaran. Saya bilang, kamu daftar polisi berapa kali? Ada yang sekali, ada yang 5 kali. Loh, kamu 5 kali daftar jadi polisi. Menurut saya berarti kamu betul-betul ingin jadi polisi. Tapi kamu kenapa melanggar? Harusnya kalau kamu cerdas, kalau kamu memang pengen jadi polisi, kamu juga harus mengetahui hak dan kewajiban jadi seorang polisi. Artinya kewajiban itu ada batasan-batasan. Kamu tidak lagi sebagai individu yang bebas. Ada batasan-batasan dan ada tanggung jawab. Ya, Bapak Kapolri menyampaikan ketika seragam ini merupakan kewenangan yang melekat tanggung jawab yang besar. Bukan sekedar seragam. Kalau udah berpakaian polisi itu, nah, jadi saya mengajak rekan-rekan yang baru menjadi polisi itu harus punya mentor. Itu penting. Mentor. Ya, cari mentor yang berprestasi, yang kerjanya hebat, hatinya baik. Jangan salah cari mentor, karena itu penting. Saya mengalami, saya jadi perwira remaja, mengalami godaan-godaan, ajakan-ajakan lingkungan yang tidak baik. Tapi karena saya punya mentor, baik mentor di kepolisian maupun di keluarga, sehingga itu menjadi rem, itu penting ya. Seorang bintara remaja, perwira remaja, walaupun Mbak Novi dari sarjana, usianya lebih tua yang dari lulusan Akpol, tapi masih remaja, beda 4 tahun aja kan. Itu masih seperti perwira remaja. Lulusan Akpol juga perwira remaja, itu bahaya kalau nggak punya mentor. Betul. Cari mentor, karena ya memang belum tahu hakikat tugas polisi, kerawanan, kewenangan yang begitu besar, kerawanan penyalahgunaan wewenang itu kalau nggak punya mentor dan kalau atasan satu level di atasnya tidak punya kemampuan untuk menjaga, memotivasi, melindungi anggotanya, itu bahaya juga. Betul. Bahaya, itu sangat penting ya. Jadi silakan polisi-polisi baru harus punya mentor, saran saya. Sehingga punya role model, sehingga masuk dalam lingkungan yang baik. Dan yang kedua harus fokus pada cita-cita. Mau jadi polisi. Ya pangkat tertinggi di polisi itu apa? Ya itulah yang dicapai, yang dicita-citakan ya. Kan peluangnya sama. Ya kan? Betul, Pak. Peluangnya sama kan? Betul, Lanjut Pak. masuk polisi semua punya peluang ya supaya fokus. Betul, Pak. Itu ya. Sehingga dan ingat kontribusi seorang petugas kepolisian, setiap petugas kepolisian itu sangat penting. Mungkin tidak ada kamu, saya bilang sama anggota Polri, mungkin tidak ada kamu, Polri ini tetap jalan. Tapi cara berpikirnya, dengan ada kamu, maka Polri ini lebih baik. Itu cara berpikirnya. Sehingga kamu semangat, kamu berperan besar, berkontribusi yang sangat positif terhadap organisasi. Itulah yang menjadi motivasi. Keren Pak. Itu sih. Iya, betul, Pak. Jadi merasa punya peran, kita harus Betul, Pak. peran saya ini penting loh. Memiliki peran. Loh, katanya kalau mau jadi orang besar harus tahu potensi dirinya besar. Kalau kamu nggak tahu bahwa potensimu besar, ya kamu akan jadi jiwamu akan kecil terus. Jadi kamu harus yakin bahwa dengan kehadiran saya
masyarakat bisa lebih lancar. Saya mengatur lalu lintas. Itu. Nggak ada kamu, ya lalu lintas juga jalan sih. Tapi dengan ada kamu bisa lebih. Membawa perubahan. Iya, membawa perubahan. Yang tadinya mau jambret, ada polisi, nggak jadi. Dia tercegah melakukan kejahatan. Orang nggak jadi korban. Kan keren saya bilang tadi. Jadi kamu berangkat dari rumah, pamit sama keluarga dengan penuh semangat. Hari ini saya berbuat baik apa? Jangan kamu mikir, hari ini saya dapat apa? Hari ini saya dapat apa? Mungkin kamu dapat, tapi cuma segitu. Tapi kalau hari ini saya berbuat apa? Seperti menanam. Hari ini saya nanam apa? Loh, tiap hari nanam, kan suatu saat metik. Juga. Iya. Positif banget sih Pak. Ya. Semangat saya. Semangat hari dong. ini saya mau berbuat baik apa? Oh iya. Betul, Nah, Pak. ini Setuju, nanti Pak. nih kalau di podcastnya Mbak disampaikan, semua tim ini keren. Nanti ada polisi yang dengar, ada masyarakat yang dengar. Terus dia seperti terajak, terinspirasi. Terus dia melakukan kebaikan. Itu kita katanya juga dapat loh Iya, pahalanya. pahala gitu Itu kan. namanya ilmu yang amaliyah. Amalia. Ilmu yang diamalkan sehingga menjadi amal jariyah. Iya. Alhamdulillah. Jadi semangat, Mbak. Pasti, Jadi Pak. saya begitu diundang itu, wah, saya bangga, kok saya yang diundang ya? Tapi saya senang, saya bangga, saya senang. Sama, Pak. Saya dengan juga penuh senang, Pak. kehormatan, iya. Iya. Saya sangat senang kali, aduh keren ini acaranya. Keren banget ya, keren. Baik Pak, terakhir nih Pak. Iya. Mungkin bisa disampaikan quotes of the day-nya Pak? Ya, quotes the day sebulan terakhir ini lebih kepada masalah kesehatan ya. Kesehatan itu penting sekali. Kesehatan, tolong teman-teman di lapangan jangan lupa jaga kesehatan ya. Semakin kita usia, metabolisme tubuh kita semakin melambat. Pola makan, pola hidup, pola pikir itu penting. Ya, ada teman saya yang lagi sakit, ada yang teman saya yang sudah mendahului saya kemarin itu. Kesehatan itu penting ya. Jadi akhir-akhir ini fokus saya masalah kesehatan. Saya lagi intermittent fasting juga. Saya juga Supaya insya Allah enteng. Pak, nanti nyobain Pak. Jangan Pak. Berat, biar saya aja. Masih Mbak akan kuat. Ya, terus harus semangat. Siap, Jadi Pak. polisi itu keren. Siap Pak, setuju Pak. Jadi polisi itu peluang masuk surganya besar. Karena yang dilakukan setiap saat itu berbuat baik. Betul. Ya karena yang saya yakini surga itu tempatnya orang baik ya. Ya jadi kalau jadi polisi berbuat baik setiap saat, masa sih nggak masuk surga? Itu betul, Pak. logika bodoh saya ya. Jadi ya keren banget jadi polisi nih. Dengan penuh kebanggaan. Bidang apapun loh. Teman-teman yang di staff itu juga mendukung kelancaran teman-teman yang di bidang operasional. Jadi sama pentingnya. Tugas polisi di bidang pembinaan itu sama pentingnya dengan yang operasional. Jadi yang di operasional belum tentu lebih hebat. Mungkin dia nampak kerjanya, tapi dengan seorang petugas operasional yang berhasil tugas, berarti teman-teman yang bertugas di bidang pembinaan itu sukses. Ya kan, menyiapkan administrasi kenaikan pangkat, menyiapkan kesehatannya, menyiapkan keuangannya, menyiapkan surat jalannya, menyiapkan apa. Sukses dia. Jadi keren. Di bidang apapun tugas polisi ini keren sekali. Dan yakin bisa masuk surga. Amin. Saya optimis. Pasti Pak. Kan Allah Maha baik. Iya betul Pak. Betul Pak. Ya ini sebuah ajakan positif Betul, menurut Pak. saya ya. Betul Pak. Loh, jadi polisi berbuat baik setiap saat kok. Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Betul. Itu hakikat apa? Hakikat sholat kan? Sesungguhnya sholat yang baik, sesungguhnya sholat itu adalah mencegah. Jadi kalau polisi setiap saat mencegah perbuatan keji dan munkar, seperti sholat setiap saat. Amal. Kasih. Baik Pak, kalau Ya. begitu Pak, terima kasih banyak Ya, Pak terima sekali kasih. lagi atas kesediaannya untuk Ya. hadir di Ya. acara podcast SSDM ini di kala-kala kesibukan Bapak. Ya. Pesan penting yang bisa kami garis bawahi mungkin pentingnya integritas, dedikasi dan pelayanan masyarakat Ya. mungkin jadi landasan utama ya Ya. bagi seorang kita agar menjadi polisi yang baik atau kalau bahasa Bapak be a good cop. Ya.
Semoga pembahasan kali ini memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam bagi kita semua. Stay tune for our next episode. See you next time, Sobat Polri, dan salam presisi. Salam presisi.